Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah siap dari rumah untuk memuliakan Tuhan, biarlah hidup kita hari ini seterusnya memuliakan Tuhan Yesus. Ya, saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati kita, hidup kita, terlebih mulut-mulut kita untuk menyembah Yesus Allah kita yang luar biasa. Mari saudara-saudara, saya undang berdiri, kita angkat pujian kita, hadirat-Mu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, pagi hari ini biarlah kita mau memenuhi hati kita untuk memuliakan Tuhan. Karena sudah selayaknya Yesus yang kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita sembah. Mari saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara semua untuk merasakan bagaimana kasih, kemurahan Tuhan. Boleh kita rasakan dan kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan kemurahan. Pagi hari ini kita boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan yang Engkau sudah limpahkan atas kehidupan kami. Kami ada ini semua bukan karena kami kuat dan bukan karena kami mampu. Tapi ini merupakan satu kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk dapat kami mempersembahkan rasa syukur kami melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Dan kami merindukan Engkau hadir dalam pujian kami Tuhan. Kami rindu kehadiran daripada kuasa Roh Kudus ada di tengah kami. Karena kami percaya bahwa hanya kuasa Allah yang dapat merubah sikap hati kami. Sehingga kami dapat memberi sesuatu yang baik yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, ampunilah segala bentuk kekurangan, kelemahan yang kami sudah perbuat Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Layakkan kami menghampiri takhta kekudusan-Mu dengan hati yang merindukan Engkau, merindukan lawatan-Mu, merindukan jamahan daripada kuasa-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, urapilah setiap pelayan-pelayan-Mu, mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk melayani jemaat Tuhan yang ada dengan kebenaran firman Allah. Kami percaya akan firman-Mu, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Engkau ada dan hadir. Dan kami yakin juga pagi ini Engkau sudah bersama kami. Roh Kudus yang menguasai pikiran kami, Roh Kudus menguasai hati kami, Roh Kudus menguasai ruangan ini, sehingga kami dapat menikmati Engkau. Dan tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini Tuhan, karena kami percaya Engkau bertakhta dalam pujian umat-Mu. Terpujilakan nama-Mu, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tante. Puji Tuhan. Sehat-sehat semua ya, sidang jemaat Budi Agung, amin. Tuhan kasih kita kesempatan, kesehatan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan ya. Oleh karena itu sudah sewajarnya, sudah selayaknya kita sebagai umat-umat Tuhan yang dikasih kesehatan itu memuliakan Dia. Mari saya undang kita semuanya mengangkat pujian kita. Angkatlah suaramu, jadi saudara-saudara berikan suara yang maksimal, karena kalau sudah di rumah kita sudah lupa dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu di sini tempatnya untuk mengangkat suara kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya dapat berdiri semua saudara-saudara. Dia sanggup, gerakkan kaki.
tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku, katakan haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Beri kemuliaan buat Allah kita, amin. Saya undang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Ada yang mau bersaksi? Ada? Belum ada? Oke, saya menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Boleh tamburin duduk dulu. Ya, sebenarnya ini saya menyaksikan itu harusnya bulan Mei ya. Karena saya bersyukur bahwa Yesus yang saya sembah itu sungguh luar biasa. Pembelaannya itu begitu nyata. Kalau saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bantu saya melewati semua persoalan, baik di tempat pekerjaan saya, itu sungguh luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa apa yang sudah saya alami di tempat pekerjaan membuat semua orang itu tahu siapa Yuke Bebasari ini siapa. Kalau mau dibilang saya ini orang biasa, wanita biasa, ibu 2 anak, seorang istri dari Beni Rawu. Tapi saya punya channel itu luar biasa. Yesus yang membuat itu semua. Kalau sampai orang-orang di luar sana tahu saya, itu saya bersyukur. Saya mah cuman orang biasa. Tapi bersyukur saudara-saudara, melalui apa yang saya sudah lalui kemarin tanggal 24 Mei, rupanya
Dinso Jepang itu sudah menunjuk bahwa tempat pekerjaan saya, Sentral AC, menjadi the winner, ya, menjadi juara dari hampir 150 bengkel, ya, jadi 125 itu authorized dan 25 itu dealer, jadi 150 lebih. Saya cuma bilang, wow, ini pekerjaan siapa? Kalau secara manusia saya pikir, karena mereka takut. Tapi di luar sana saya tahu, Tuhan itu membela. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya yakin Tuhan yang menggerakkan. Dari semua bengkel itu, kalau kami ditunjuk sebagai the winner, bengkel 5S, atau kalau di bahasa Jepangnya ada Seiri, Seiso, Shiketsu, Shitsuru, dan Seiton, itu bengkel yang 5R, resik, ramah, rajin, ya, rawat, semua itu. Tapi bersyukur bahwa kesempatan yang Tuhan berikan untuk menunjukkan bengkel kami sebagai bengkel yang terbaik dari 150 bengkel itu buat saya, puji Tuhan. Ini bukan pekerjaan saya yakin Tuhan menaruh saya di tempat yang saat ini bekerja itu bukan karena kebetulan, ya. Kalau dari awal flashback, terima kasih tante yang merekomendasi saya di situ. Puji Tuhan. Kalau bukan tante yang memberikan jalan, mungkin saya nggak pernah tahu. Dimulai dari admin, ya tante. Tapi kalau saya sekarang dipercaya untuk bisa menangani, buat saya cukup lumayan, ya. Saya menangani beberapa dealer dan saya ketemu sampai dengan orang-orang Jepang itu, buat saya, waduh, terima kasih Tuhan. Nggak pernah terbayang. Saya biasanya cuman masak, ya. Saya dulu sempat, mohon maaf, aktif di kaum wanita, tapi setelah bekerja kok kayaknya saya berusaha untuk tetap, ya, cuman mohon maaf kalau kunjungan kemarin karena jam kerja saya belum bisa keluar ikut, saya minta maaf ya tante, ibu-ibu. Tapi saya bersyukur, ya, dengan background saya yang mungkin nggak nyambung. Saya ini lulusannya adalah sastra Mandarin. Tapi kalau Tuhan berikan saya kesempatan untuk menangani orang-orang di luar sana, itu sangat bersyukur. Dengan segala problem yang ada, masalah-masalah yang ada, itu saya ketemu dengan beberapa orang yang benar-benar buat saya, nggak boleh cengeng juga, nggak boleh cengeng, kamu harus kuat. Ya, itu firman Tuhan mengatakan bahwa bertindaklah sebagai seorang laki-laki. Saya memahami, berarti saya harus tegar, harus kuat, karena saya yakin Yesus menyertai saya. Ya, saya bersukacita, saya bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus sampai saat ini mendampingi saya. Ya, kalau sudah Tuhan berikan seperti itu, meskipun di sana banyak sekali tantangan buat saya, tapi saya yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin itu kesaksian saya. Terima kasih buat doa-doa yang sudah diberikan Bapak Ibu Gembala di tempat ini, ibu-ibu kaum wanita. Saya yakin saya tidak bisa sendiri, keluarga saya, anak dan suami saya itu selalu mendukung dalam doa. Terima kasih. Dan biarlah ini menjadi satu kesaksian bahwa kita tidak pernah sendiri, ya. Meskipun melewati banyak tantangan dan rintangan yang mungkin rasanya berat, tapi Tuhan ada menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Kita angkat pujian ini lagi, ya. Angkatlah suaramu supaya tidak tegang. Saya angkat untuk undang berdiri. Semuanya kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia
mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Penuhi hatiku, haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hati. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Amin. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi
hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk kami tahu bersyukur, berterima kasih Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami, karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami itu yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Biarlah kami selalu mempunyai kerinduan Tuhan untuk kami boleh datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab kekuatan kami datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Allah yang kami sembah itu Tuhan adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi Tuhan. Dan hanya kepadamu kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian penyembahan kami Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu apapun yang menjadi kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Engkau adakan sesuai kekuatan kekayaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi dia secara khusus Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulutnya itu datangnya dari Tuhan, dan kami jemaat-Mu yang mendengarnya Tuhan, kami boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya kembalikan lagi kepada David. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur pada Tuhan kalau kembali pagi hari ini saya boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala memberikan saya kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita memiliki hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, saya berikan tema pada hari ini yaitu menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang layak untuk kita hormati. Dengan segala atributnya, dengan keperkasaannya, dengan segala perbuatannya, dia adalah pribadi yang layak kita hormati, bukan? Tapi mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Next slide. Ya, Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Baik, saya bacakan untuk kita semua. Dari ayat ke-16 sampai ayat yang ke-27. Baik. Oke, saya bacakan untuk kita semua. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya.
Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Puji Tuhan, sampai situ saja pembacaan firman Tuhan. Pada poin pertama saya berikan judul kehadiran Tuhan Yesus. Kita telah membaca kitab ini, kita mengerti bahwa kehadiran Yesus ketika ia membaca, dia katakan bahwa Roh Tuhan ada padaku dan dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita di sini kalau kita mendengar ada suatu kabar baik, pasti perasaan kita senang dong. Wah, ada kabar baik apa nih? Wah, saya mau dengar kabar baik ini yang tentunya pasti menguntungkan kita. Dan itulah yang Yesus mau sampaikan saat itu. Ada kabar baik, yaitu dia akan mengirimkan, dia akan membebaskan yang para tawanan, dia mencelikan mata yang buta, dan membawakan kabar bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita melihat dalam perjalanan pelayanan Yesus, begitu banyak orang yang sakit disembuhkan, lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat dan sebagainya, tetapi tidak di tanahnya sendiri, tidak di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Karena apa? Ternyata alasannya ada di ayat yang 24, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi sayangnya mujizat-mujizat ini, pembebasan ini yang Yesus janjikan itu tidak terjadi di tempat asalnya, karena mereka tidak menghargai Yesus. Mereka tidak menghargai Tuhan. Sama seperti yang terjadi dalam contoh yang Yesus katakan tadi, yaitu Elia dan Elisa. Mereka tidak dihargai di tempat asalnya. Langsung saja kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu Elia. Elia mengadakan mujizatnya kepada orang janda, pada seorang janda di Sarfat. Saat itu dikatakan firman Tuhan bahwa banyak janda di Israel, dan saat itu lagi ada kelaparan 3,5 tahun, dan banyak janda di sana. Tetapi Elia harus melayani janda di Sarfat. Next slide, boleh? Nah, janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini adalah penyembah dewa Baal. Dia bukan orang percaya, dia tidak menyembah Tuhannya Israel. Dia penyembah dewa Baal. Dan ini merupakan suatu kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan janda di Sarfat ini. Mungkin kita bukan orang Israel, Bapak Ibu Saudara.
Kita bukan umat pilihan, tetapi kita mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk kita bisa menerima pertolongan, untuk kita bisa dibebaskan dari segala dosa kita, untuk kita bisa menerima janji Tuhan, menerima kabar baik, untuk kita bisa dicelikan mata kita dari hal-hal duniawi yang membutakan mata kita. Kita buka di dalam, maaf tidak dituliskan ayatnya ya. Kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mungkin saya harus ceritakan ulang bagaimana kisah janda di Sarfat ini. Jadi ada seorang janda di Sarfat dan Elia diutus ke sana, dan di sana janda di Sarfat sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu Elia katakan, tolong ambilkan aku air di dalam kendi supaya aku dapat minum. Lalu janda ini memberikan air itu kepada Elia. Janda ini gak kenal siapa Elia. Lalu Elia ini katakan lagi, tolong ambilkan saya roti yang kecil aja, buatkan saya roti yang kecil aja. Lalu janda ini katakan begini, di dalam ayatnya yang ke-12, saya bacakan untuk kita semua. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12 dikatakan begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Puji Tuhan. Ini yang bisa kita lihat dari perempuan atau janda di Sarfat. Dia katakan, demi Tuhan Allahmu. Dia tahu Elia ini orang Israel. Dia tahu Allahnya orang Israel tuh kuatnya kayak apa. Dia tahu sebuah perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi umatnya, yaitu Israel. Dia katakan penghormatannya, dia katakan demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku gak punya apa-apa lagi. Dia gak bilang demi dewa Baal yang dia sembah, karena dia percaya kepada Tuhan, Tuhannya Israel. Dan ini penghormatannya yang ia lakukan kepada Elia. Aku gak punya apa-apa lagi, aku pengen melayani Elia tapi tidak punya apa-apa lagi. Dan kita tahu ceritanya, Elia sampaikan bahwa baik, buatlah seperti itu, tetapi buatlah dulu bagiku roti bundar kecil. Setelah itu baru bagi kamu dan anakmu. Dan pada akhir cerita kita melihat bahwa tepung itu tidak habis-habis, minyak itu tidak habis-habis, sampai masa kelaparan itu selesai. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan baginya. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Dari yang pertama, kisah yang pertama yaitu Elia, bahwa kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan dengan, bisa kembali ke slide? Ya. Dengan kita memprioritaskan Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan kita memprioritaskan Tuhan. Kalau GPDI biasanya ya pagi-pagi sebelum beraktivitas itu ada biston pagi di dalam keluarga. Biston pagi sebelum kita beraktivitas kita berdoa pada Tuhan. Dan sebelum tidur juga kita berdoa. Biston malam. Dan ini adalah tanda penghormatan kita kepada Tuhan dengan kita memberikan apa yang kita miliki bagi Tuhan. Contohnya aja dengan perpuluhan, apa yang kita terima, kita berikan dulu untuk Tuhan.
bukan sebagai tanda apa-apa, tapi kita menghormati Tuhan dengan itu. Kita berikan dulu untuk Tuhan, baru sisanya kita, bagian kita. Berikan dulu untuk Tuhan, baru bagi kita. Percayalah bahwa semua wujud penghormatan kita kepada Tuhan itu dinilai sama Tuhan. Semuanya itu diperhatikan Tuhan. Jadi jangan kita kalau ada orang yang mau makan permen berdoa, saudara, jangan kita ledek, ya makan permen aja berdoa gitu. Jangan, saudara. Itu adalah wujud penghormatan dia kepada Tuhan, bahwa permen ini dari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan melupakan apa yang ia lakukan. Tuhan tidak akan melupakan setiap sikap penghormatan pada Tuhan. Sebelum makan, berdoa dulu. Tanda kita menghormati Tuhan. Ini Tuhan yang kasih nih. Tuhan yang beri. Kita harus bersyukur. Kita menghormati Dia. Dia yang telah memberikan semuanya bagi kita. Ini yang bisa kita teladani dari janda di Sarfat. Dan dia katakan bahwa pada akhirnya dia percaya. Kalau kita baca cerita berikutnya bahwa ada kelanjutannya ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca bahwa anak ini mati, lalu singkat cerita Elia bangunkan lagi dari kematiannya, dan akhirnya ibu ini katakan bahwa sungguh bahwa engkau adalah abdi Allah yang hidup. Akhirnya janda ini benar-benar percaya pada Tuhannya Israel. Dan kita melihat di sini bahwa janda ini dia memberikan dulu untuk Elia, untuk abdi Allah, tanda penghormatannya kepada Tuhan. Baiklah, poin yang kedua. Kita slide berikutnya, yaitu Elisa menyembuhkan Naaman. Elisa menyembuhkan Naaman. Dikatakan bahwa di dalam Israel itu banyak orang kusta, tetapi yang disembuhkan malah Naaman yang dari luar Israel. Naaman ini adalah seorang panglima Raja Aram, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca bahwa bagaimana Naaman ini bisa disembuhkan, itu perjalanannya panjang sekali. Naaman tahu ada nabinya aja dari salah seorang tawanan orang Israel, seorang anak kecil. Salah seorang tawanan katakan, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu Naaman harus ke Raja Israel dulu, minta izin. Karena apa, saudara? Raja Aram dan Raja Israel itu musuh. Mereka berperang terus. Coba saudara bayangkan, gimana jadi Naaman? Dia mau sembuh, tapi saya harus minta izin ke raja musuh dulu nih. Saya mau memasuki wilayah Israel. Kalau kita membaca, perjalanannya sangat jauh, dan apa yang dibuat Naaman itu sungguh berani. Dia minta izin ke Raja Israel, dan akhirnya raja itu mengizinkan. Lalu Elisa, dia sampai ke rumah Elisa sesuai dengan apa yang dia rindukan. Dia udah pengen banget sembuh ya. Dia sampai ke Elisa. Lalu begitu sampai ke rumahnya, Elisa cuman suruh bujangnya, tolong sampaikan ke orang di depan si Naaman ini, sampaikan kalau mau sembuh mandi di sungai Yordan 7 kali. Bujangnya sampaikan. Lalu Naaman awalnya tidak terima. Loh, setidak-tidaknya orang itu keluar menemui aku gitu. Tapi ini keluar aja enggak. Keluarnya aja enggak. Apalagi dia bilang, apa kek dia ngusap-ngusap kepala aku kek sampai aku sembuh gitu. Pikirannya begitu. Tetapi Elisa cuma mengutus bujangnya suruh dia mandi 7 kali. Tetapi dengan perjalanan yang jauh
dengan resiko yang dia harus hadapi. Bayangin seorang panglima Aram yang pastinya udah dikenal, ada di tengah-tengah Israel, kan pasti menjadi incaran, saudara. Jadi ini bukan hal yang mudah bagi Naaman. Dan dia mandi di sungai Yordan yang kotor. Dan di situ ada yang pengapitnya, dia katakan bahwa Tuanku, kalau misalkan abdi Allah itu menyuruh hal-hal yang susah, pasti Tuanku lakukan. Apalagi cuman mandi 7 kali. Akhirnya si Naaman ini luluh dan dia mau mandi di sungai Yordan. Singkat cerita, dia mandi 7 kali dan ia disembuhkan. Kita melihat di sini, setelah ia disembuhkan, rasanya ia ingin memberikan segala sesuatunya bagi Elisa, tetapi Elisa menolak. Dan ini perkataannya Naaman di dalam ayat yang ke-15 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Saya bacakan begini firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Puji Tuhan. Yang kedua yang saya mau angkat adalah kita menghormati Tuhan dengan ketaatan kita. Kita melihat Naaman dengan begitu panjang proses yang harus dihadapi, berbagai resiko yang harus dihadapi. Mungkin dia harus melewati hal-hal yang menjijikan karena di Yordan itu kotor, Bapak Ibu Saudara. Beda sama sungai Aare yang kemarin anaknya Ridwan Kamil. Itu bersih. Ini sungai Yordan kotor. Dan dia harus mengalami itu untuk menerima kesembuhan. Ini adalah ketaatan yang luar biasa. Bagi saya Naaman ini adalah orang yang sangat taat. Disuruh ngapain aja, istilahnya hal-hal yang tidak kotor, dia mau. Karena apa? Dia pengen sembuh. Dan dia mempunyai antusias yang tinggi untuk menerima kesembuhan. Dia mengirim surat kepada Raja Israel dan sebagainya sampai dia disembuhkan, antusiasnya sangat tinggi. Ini yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita. Kita mau gak taat sama Tuhan? Kita hormati Tuhan dengan ketaatan kita. Kita hormati Tuhan dengan ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini firman Tuhan katakan hari semakin jahat. Dan benar kalau kita lihat berita itu orang melakukan dosa itu udah kayak makan permen gitu, saudara. Jadi gak ada lagi rasa bersalahnya. Setelah merasa berdosa tidak ada rasa bersalah sama sekali, biasa saja. Dan itu adalah tanda bahwa mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan dan merasa tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara sebagai suatu bapak yang anaknya ngelawan, tidak taat sama bapaknya. Kira-kira apa perasaan saudara? Sedih sekali. Bapak ini yang sudah membesarkan anak ini dari bayi sampai besar, sudah besar ngelawan, saudara. Apa dirasa? Pasti sakit sekali. Nah, itu juga yang Tuhan rasa kalau kita tidak taat pada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu pengen apa sih? Apakah Tuhan pengen mencelakai kita? Tidak, saudara. Firman Tuhan jelas katakan bahwa Yesus datang itu membawa pembebasan, membawa kabar baik, membawa kesembuhan, kelepasan.
Tetapi kenapa kita menolak dia? Kenapa kita tidak taat sama dia? Seolah-olah apa yang ditawarkan itu tidak baik. Padahal Tuhan rindu memberkati kita dengan limpah. Tetapi ketidaktaatan kita tanda bahwa kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak menghormati hadirat Tuhan. Di situ saatnya kita akan kehilangan berkat. Kita akan kehilangan pembebasan. Kita akan terus terikat dan tidak bisa lepas dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan berusaha dan berusaha tetapi tidak menemukan jalan keluar. Karena kita tidak mau taat. Ego kita tinggi sehingga kita gak mau mendengar kata orang. Kita gak mau mendengar kata Tuhan. Kita gak mau taat. Akhirnya kita yang kena. Bapak Ibu Saudara, dua contoh ini tentunya bukan mewakili semuanya ya. Ada banyak cara yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan untuk menghormati Tuhan. Kalau pada GPDI zaman dulu itu kita tahu ada namanya pengster ya. Nah itu setiap hamba Tuhan itu pakai baju putih, dasi putih, celana putih, sepatu putih, rambut putih. Nah itu kita gak bisa menjudge mereka karena itu adalah tanda penghormatan mereka kepada Tuhan bahwa mimbar ini adalah kudus. Karena itu saya menghormati Tuhan dengan saya berpakaian seperti ini. Kita tidak bisa menghakimi mereka karena mereka berpikiran seperti itu. Mereka mau menghormati Tuhan dengan caranya. Karena itu kita juga di sini pelayan harus pakai celana panjang, sepatu, pakaian rapi, tanda kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan itu layak untuk dapat penghormatan kita. Puji Tuhan. Lalu berikutnya, ada banyak hal ya saudara, saya katakan caranya kita menghormati Tuhan. Dengan tamborin, menari dengan sungguh-sungguh, bernyanyi sungguh-sungguh, kita lupakan semua masalah yang ada di rumah atau di pekerjaan. Kita bernyanyi sungguh-sungguh, tanda kita menghormati Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, saat ini kita mengutamakan Tuhan. Itu tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Tuhan itu layak menerima penghormatan kita. Puji Tuhan. Next slide. Nah ini ada suatu kisah yaitu Nabal dan Abigail. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25 dari ayatnya yang kedua. Baik, saya bacakan mungkin bagian depannya saja. Daud, Nabal, dan Abigail. Ayat yang kedua ya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu,
bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kami hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Jadi saya ceritakan garis besarnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa saat itu Daud sedang dalam pelarian dari Saul. Daud beserta orang-orangnya, kira-kira ada 600 orang. Dan saat itu Daud memelihara, menjaga kepunyaan si Nabal ini. Jadi Daud menjaga supaya tidak terjadi macam-macam kepada kepunyaan Nabal. Saya lihat pada slide lagi. Ya, bilang Daud melindungi kepunyaan Nabal. Katakan tidak ada yang hilang dari apapun yang kau miliki. Semuanya masih utuh. Nah, itu berkat penjagaan Daud. Tetapi Nabal dengan arogannya dia memaki Daud dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 Nabal berkata begini. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Jadi Nabal ini memaki-maki Daud, suruhannya Daud, memaki-maki suruhannya Daud. Karena Daud katakan, kita kan udah jaga ini semua kepunyaan Nabal, tolonglah berikan kepada kita sesuatu sebagai imbalan. Berikan kita imbalan, karena kita udah menjaga nih. Dan saat itu sedang pengguntingan bulu domba, akhirnya sedang panen. Lagi panen nih, wah lagi banyak duit istilahnya. Karena itu Daud berani bilang demikian. Nah sekarang lagi hari raya, lagi pengguntingan bulu domba. Harusnya kita mendapat sesuatu. Tetapi Nabal justru memaki-maki suruhan Daud. Katakan, siapakah Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantayan yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Nabal menolak Daud. Lalu ada seorang bujangnya memberitahukan hal itu kepada istri Nabal. Istri Nabal bernama Abigail. Dia adalah seorang yang cantik, katanya. Seorang yang cantik, dan dia dikatakan, bisa kembali slide. Dia sangat menghormati Daud. Dengan apa? Ya, si Abigail ini cantik dan bijak, dan dia menghormati Daud. Kita baca ayat ke-23. Ayat yang ke-23 dikatakan begini. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Daud mendengar cerita dari bujangnya bahwa Nabal malah memaki-maki Daud, Daud langsung katakan kepada semua pengikutnya, siapkan pedang. Siapkan pedang. Daud sangat marah dengan tindakan Nabal, karena pikirnya, sia-sialah aku sudah menjaga semua kepunyaan Nabal, tetapi Nabal tidak memberikan apa-apa. Daud menyuruh pengikutnya 400 orang, yang 200 orang menjaga barangnya, 400 orang menyandang pedang. Dan kita tahu Daud itu jago dalam bertempur. Dan Abigail setelah dia mendengar kata bujangnya bahwa Daud sedang dalam perjalanan menuju ke Nabal, Daud akan memusnahkan semuanya. Daud katakan,
Tuhan akan, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku kalau aku masih membiarkan seorang saja hidup di dalam peternakannya Nabal. Dan begitu murkanya Daud. Lalu Abigail ini dia siapkan semua makanan-makanan yang diperlukan, kue kismis dan sebagainya, kita baca nanti di rumah. Siapkan makanan, persembahan, lalu si Abigail ini mencegat si Daud di tengah-tengah perjalanan. Lalu dia tersungkur di depan Daud. Dan dia memohon ampun atas tindakan suaminya yang sudah sangat kelewat batas. Abigail meluluhkan hati Daud. Apa yang dilakukan Abigail, memberikan persembahan, dia tersungkur merendahkan hati di hadapan Daud, itu meluluhkan hati Daud. Abigail ini menghormati Daud dengan apa yang Daud miliki, kekuasaan yang Daud miliki, power yang Daud miliki. Bisa kembali ke slide? Ya, kira-kira begitu gambarnya. Abigail sedang memberikan persembahan kepada Daud. Lalu bicara tentang apa cerita ini? Daud itu berbicara tentang Tuhan sendiri, di mana di dalam tangan Daud ada kehidupan dan ada kematian. Begitu juga di dalam tangan Allah. Allah yang menentukan kehidupan kita. Apakah kita memperoleh kehidupan atau apakah kita memperoleh kematian? Apakah kita mendapatkan berkat? Apakah kita mendapatkan kutuk? Itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Daud di sini dia memiliki kuasa untuk menjaga Nabal maupun untuk membunuh Nabal. Ini adalah peran Tuhan. Lalu di sini ada dua tokoh, yaitu Nabal dan Abigail. Kita tahu Nabal justru memberontak kepada Tuhan, memberontak pada Daud. Abigail sebaliknya, dia menghormati Daud, dia memohon kepada Daud supaya Daud tidak melaksanakan penghukuman itu. Bapak Ibu Saudara, kita terima atau enggak, kita berbuat baik atau enggak, pada akhirnya kita akan menghadapi suatu penghakiman daripada Tuhan. Pada akhirnya kita akan mengalami suatu penghakiman yang besar. Dan mau tidak mau kita harus menghadapi itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan seperti Abigail atau seperti Nabal? Kita mau memohon kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, atau kita menolak Tuhan, atau kita malah memaki Tuhan. Dan kita belajar di sini bahwa kita mau menjadi seperti Abigail. Kita menghormati Tuhan, kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Percayalah bahwa di dalam tangan Tuhanlah berkat, di dalam tangan Tuhan juga kutuk. Percayalah bahwa di dalam tangan Tuhan kehidupan, di dalam tangan Tuhan juga ada kematian. Jadi jangan kita main-main. Tuhan sudah memberikan berkat-Nya bagi kita. Dalam cerita ini dikatakan Daud sudah menjaga semua kepunyaan Nabal. Bukankah sebaiknya kita memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan, memberikan penghormatan kita bagi Tuhan, karena Dia layak mendapatkan semuanya itu. Dia layak mendapatkan semuanya itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menghormati Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Belajar dari yang pertama, kita memprioritaskan Tuhan, lalu yang kedua, kita taat kepada Tuhan. Sisanya
Bapak Ibu Saudara, bagaimana mau menghormati Tuhan? Bapak Ibu Saudara bisa tunjukkan itu pada Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak akan melupakan setiap wujud penghormatan saudara kepada Tuhan. Dengan saudara datang lebih pagi ke sini, dengan saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan saudara apapun yang saudara kerjakan bagi Tuhan, rasa penghormatan saudara bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Dan itulah yang harus kita lakukan, kita kerjakan saat-saat ini. Karena seperti yang saya katakan bahwa penghakiman itu mau gak mau kita harus menghadapinya. Dan kita harus meluluhkan hati Tuhan dengan cara kita menghormati Dia. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak terima glori. Puji Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau. Sekali lagi kita nyanyikan pujiannya dari awal. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja
Sekali lagi katakan, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja